Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gladys Faradila dengan NIM 2021 dari Ilmu Gizi. Hari ini saya akan membahas 3 topik sesudah UTS, yaitu topik sistem perkimian 1, terus sistem endokrin 2, dan sistem muskuloskeletal yang muskular. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan membahas tentang sistem perkimian 1. Di sini ada gambar ginjal. Ginjal mempunyai fungsi untuk mempertahankan hemostatis dengan mengatur volume cairan, keseimbangan osmotik, asam basa, dan sistem pengaturan hormonal. Menjaga cairan tubuh tetap seimbang oleh ginjal melibatkan osmolaritas, air, natrium. Cara ginjal mempertahankan homeostatis pada tubuh dengan cara memantau kadar air dalam tubuh. Ginjal mengatur keseimbangan ini dengan cara mengatur keluarnya garam dan air dalam urin sesuai kebutuhan. Lalu saya akan menjelaskan bagian-bagian yang berada di ginjal. Di A ini adalah sumsum ginjal yang disebut medula. Nah, yang di sini nih disebut nefron. Di tempat nefron ini terjadinya pembentukan urin. Lalu C yang di sebelah sini adalah tonjolan ginjal. Yang ini. Lalu yang ini yang daerah sini ini disebut pembuluh balik ginjal. Lalu di sini disebut nadi ginjal. Lalu di sebelah sini tempat urin keluar. Selanjutnya saya akan membahas tentang proses pembentukan urin. Di bagian sini ini disebut proses filtrasi. Di sini ada melibatkan bagian glomerulus, kapsula Bowman. Nah, di filtrasi ini terjadi penyaringan darah dari zat-zat metabolisme dalam tubuh. Zat-zatnya berupa urea, air, klorin yang dapat bersifat racun sehingga perlu untuk dikeluarkan. Dari proses ini menghasilkan urin primer. Di filtrasi ini menghasilkan urin primer. Selanjutnya, proses yang kedua ada proses reabsorpsi. Di proses ini terjadi di TKP tubulus contortus proximal. Nah, di bagian ini disebut proses reabsorpsi atau proses penyerapan kembali. Di proses ini urin primer di proses ini akan diserap kembali zat-zat yang dikiranya masih dapat berguna untuk tubuh. Penyerapan ini dilakukan di bagian TKP tubulus contortus proximal. Zat yang masih berguna itu seperti asam amino, glukosa, air, lalu diserap di sekitaran pembuluh di sekeliling tubulus. Lalu hasil dari proses ini adalah urin sekunder. Nah, urin sekundernya ini akan memasuki lengkung Henle. Yang ini lengkung Henle. Nah, lengkung Henle ini urin sekunder akan mengalami osmosis air sehingga kadar air berkurang dan urin semakin lebih pekat. Lalu tahap terakhir, proses terakhir ada di tubulus contortus distal, yaitu proses augmentasi, proses pengendapan. Pada proses ini terjadi pengendapan zat-zat yang sudah diperlukan oleh tubuh. Zat-zat yang dikiranya udah nggak diperlukan oleh tubuh diendap di proses augmentasi ini. Selama proses ini urin akan menjadi lebih pekat dan hasil dari proses yang ketiga ini adalah urin yang sesungguhnya. Lalu yang kedua saya akan membahas modul sistem endokrin 2 yang membahas tentang kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis ini berfungsi mempengaruhi atau mengontrol aktivitas kelenjar endokrin lain dengan menghasilkan bermacam hormon untuk mengatur kegiatan kelenjar endokrin lainnya. Kelenjar hipofisis ini terletak di otak besar. Kelenjar hipofisis ini terbagi menjadi 3 bagian berdasarkan letaknya. Yang pertama yang letaknya di depan disebut kelenjar hipofisis anterior, di bagian belakang disebut kelenjar hipofisis posterior, dan bagian tengah disebut kelenjar hipofisis sentral. Nah, di bagian sini disebut hipotalamus. Di sini hipotalamus. Nah, kelenjar hipofisis ini juga bekerja sama dengan hipotalamus untuk mengendalikan organ-organ dalam tubuh. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kelenjar hipofisis di bagian depan atau yang disebut kelenjar hipofisis anterior. Kelenjar hipofisis anterior ini menghasilkan beberapa hormon. Di antaranya ada hormon somatropin. Hormon somatropin di bagian
anterior ini berfungsi untuk merangsang pertumbuhan tulang dan otot. Lalu ada hormon tirotropin. Hormon tirotropin ini berfungsi untuk merangsang sekresi tiroksin. Lalu ada hormon adenokortikotropin, yaitu berfungsi untuk mengontrol perkembangan pertumbuhan aktivitas kulit ginjal. Lalu hipofisis bagian tengah sentral, kelenjar ini hanya memproduksi satu hormon yang disebut melanocyte stimulating hormone atau MSH. Hormon MSH ini bertanggung jawab terhadap pewarnaan pada kulit manusia. Semakin banyaknya melanosit yang diproduksi, maka semakin gelap kulit seseorang. Lalu di bagian belakang, ini disebut kelenjar hipofisis posterior ini menghasilkan dua hormon. Yang pertama hormon diuretik, itu berfungsi untuk mempengaruhi proses reabsorpsi urin pada tubulus distal yang ada di ginjal, yaitu untuk mencegah terlalu banyak urin yang keluar. Lalu yang kedua ada hormon oksitosin yang berfungsi untuk merangsang otot polos yang terdapat di uterus. Lalu materi yang ketiga saya akan membahas tentang sistem muskuloskeletal yang muskular. Nih. Nah, sistem muskular ini adalah suatu sistem yang terdiri dari tulang, otot, kartilago, ligamen, tendon, fascia, bursae, dan persendian. Nah, saya akan mengidentifikasi bagian-bagian tulang. Di sebelah sini ada yang disebut tulang spons. Sini. Tulang spons itu merupakan salah satu jenis tulang yang bersifat keras, mempunyai matriks berongga seperti yang di sini. Ya, mempunyai matriks berongga yang berisi sumsum tulang yang bekerja untuk memproduksi sel darah merah dan menyimpan lemak. Lalu yang di bagian sini disebut tulang kompak. Nah, tulang kompak ini salah satu dari dua jenis jaringan internal yang membentuk tulang, berfungsi untuk menyediakan struktur yang kaku dan tahan untuk memfasilitasi pergerakan. Lalu di bagian yang sini, ini disebut pembuluh darah. Pembuluh darah yang di tulang berperan penting untuk masuk darah ke osteosit atau sel tulang pada berbagai tulang di tubuh. Lalu di bagian ini adalah sumsum putih tulang. Sumsum putih tulang ini berfungsi membentuk sel darah putih untuk mensupport kinerja sistem daya tahan tubuh. Nah, lalu di bagian yang ini adalah periostem. Periostem itu pada dasarnya berfungsi untuk penahan atas tendon dan ligamen, di mana periostem ini akan membantu darah agar bisa masuk dan keluar dari tulang dan membantu masa pertumbuhan tulang. Lalu di bagian sini adalah diafisis. Diafisis ini berfungsi untuk menopang berat tubuh, meningkatkan kekuatan otot, gitu-gitu. Lalu di bagian sini, yang ujung bulat ini adalah epifisis. Epifisis ini ujung bulat yang berada di tulang panjang, yang fungsi utamanya untuk menghubungkan tulang yang berdekatan dengan sendi. Nah, tulang itu tersusun dari osteoblast, osteosit sama osteoklas. Osteoblast ini merupakan sel tulang muda yang menghasilkan osteosit dan mengekskresikan fosfatase dalam pengendapan kalsium dan fosfat ke dalam matriks tulang. Lalu osteosit itu merupakan sel-sel tulang dewasa yang bertindak sebagai lintasan untuk pertukaran kimiawi melalui tulang yang padat. Lalu yang ketiga ada osteoklas. Osteoklas itu sel-sel yang dapat mengabsorpsi mineral dan matriks tulang. Sekian penjelasan video dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.